Iya. Setelah nikah tuh memang udah ibaratnya udah nggak ada yang nemenin juga sih kok ya. Jadi dia tahu, jadi ada sebagian juga teman yang tahu gua kan masuk Islam ya kan, dan mereka ya agak ada yang support juga satu ada yang menarik diri, ada yang dibilang ih sekarang sudah masuk Islam ya, percuma dari sekolah dari dulu. Dalam hati gua kan, dalam hati saya nih kan, hidayah kan nggak ada yang tahu ya kan. Hubungan sekolah sama Sekolah makanya banyak belajar agama. Sekolah dulu ada belajar agama Kristen, Iya, ada belajar agama Kristen, tapi kan nggak istilahnya nggak ada pengaruh apa-apa. Iya, dia intinya kalau saya bilang sih lebih ke arah gimana ya, kalau ngomong rasis gimana sih kok? Lebih nggak suka lah, lebih nggak suka pada pihak Muslim sih. Banyak kan karena menurut gambaran mereka tuh yang saya bilang dulu itu kok Muslim itu di pikiran mereka tuh adalah rusuh-rusuh, yang ngebom. Ini pikiran seperti itu. Ama udah pasti gitu, miskin gitu loh kan. Tapi ada beberapa ya, kayak contoh ada pendeta tuh. Ada pendeta satu Chinese. Dia kalau yang lain mualaf dia nggak peduli gitu. Dia nggak pernah peduli gitu. Kalau ada yang kayak kesaksian mualaf di tempat kodondi gitu, dia nggak peduli, yang diserang kodondinya kan. Tapi kalau ada yang mualaf Chinese, yang diserang yang mualafnya. Mualafnya. Dia merasa kalau Chinese tuh ngapain mualaf gitu kan. Itu agak lucu tuh pendeta. Ya karena dia kalau ini koreksi ya kalau Jul ya kalau salah, karena menurut mereka sih ya mungkin ngapain mualaf ya, mereka berpikirannya Islam itu ya itu tadi saya bilang, dua itu terlalu anarkis dan pokoknya terlalu kasar dan lain-lain. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi dia juga mungkin pemberitaan seperti itu, dia pikir gua kalau masuk Muslim nih, gua mungkin kalau gereja-gereja biasanya ya nggak dapat puluhan mungkin kali ya kok ya. Tergantung ya. Kan nggak semua pendeta. Iya, nggak semua pendeta. Terus dari lu sendiri, ini kita buka-buka nih. Ya, gimana? Buka baju nih. Dengerin teman-teman, ini baju belinya di Tokopedia ya. Jadi orang-orang pada pikir, Enggak, soalnya banyak banget kok. Gua di TikTok gua ya dibilang katanya gua pakai baju ini nih, pakai baju mahal harga 1 juta lebih. Gua beli di Tokopedia nih baju nih ya. Cek di link. Nah, promoin enggak nih, gue beli di Tokopedia ya. Nanti insya Allah ya kalau rezeki dari Allah ada, terus saya beli yang asli atau cuma nomornya agak lucu, 2,5. 2,5. Nggak ada nomor pemain bola 2,5. Nah, 2,5 berarti itu 2,5 berarti saya doang. Itu Notiopua 2,5 juta masuk Islam. Ada komanya nih, komanya. Ada komanya 2,5 ya. Ini nih. Kalau lu menurut lu lah, lingkungan Muslim sama lingkungan lu dulu, mana lebih enak sih orangnya? Kalau ngomong enak ya sekarang dong. Gue ngerasa lebih tenang aja. Kalau lingkungan circle-nya. Iya, lebih enak sekarang. Kenapa? Gue mau cerita boleh gak? Boleh. Jadi ini benar-benar kisah nyata. Nggak boleh cerita. ini gue pengen cerita, tapi ini benar-benar serius banget kok. Ini baru kejadian kemarin. Jadi dulu kan saya punya circle orang Chinese semua, temannya mabok, semua minum semua, ya kan? Masa semua? Nggak ada yang nggak? Iya memang minum semua. Nah, minum semua dan saya kan udah masuk Muslim nih, udah masuk Muslim. Alhamdulillah saya udah masuk Muslim. Nah, pertama kali saya dengar kabar, kita sebutnya teman A lah ya, teman A. Teman A ini meninggal dalam keadaan minum. Tiba-tiba meninggal? Minum jadi dia kanker, nggak tahu dia habis minum meninggal aja dia. Orang minum nggak mungkin meninggal, bisa kayak jantung. Minum alkohol, jantung ya, mungkin jantung itu. Jantung. Keselak dia. Jantung kok. Snack itu. Jantung. Teman A ini meninggal dari jantung. Ya, kita umur berapa? Udah sekitar 50-an lah. 50-an itu. Nah, itu tua. Nah, ada lagi nih. Ini baru kemarin kejadian. Baru kurang lebih nggak nyampe seminggu ya. Baru beberapa hari kok. Jadi teman saya ini, saya kenal, namanya teman B lah kita sebutnya ya. Saya udah dari dulu tuh kalau pergi minum sama dia terus. Sama dia, terus mau kemana-mana, misal ke karaoke, ke room itu sama dia, gitu kan. Mungkin karena dia tahu saya masuk Islam, jadi dia tuh udah menjauh. Saya kan ya udah, dia dan ya udahlah, saya pikir dia tetap main sama teman saya yang lain. Nah, dia pergi minum ke area Jakarta Barat lah, saya sebut. Dia pergi minum di situ. Nah, ketika itu ada teman saya yang teman C ini dia kan udah mabok nih. Teman B ini mabok, akhirnya dia ngomong, gue mau lanjut gitu kan. Gue mau lanjut. Nah, teman C ini mau pulang. Cuman saya bilang udah pulang aja,
kata temen C ini ke temen B, ya kan? Enggak lah, gue nggak mau, kayak gelisah kok. Enggak, gue nggak mau pulang. Gue mau lanjut aja. Karena gue mau lanjutlah pergi ke klub di daerah Pangeran Jakarta lah, ya kan? Nah, klub daerah Pangeran Jakarta tersebut, setelah dia pulang, bawa motor sendiri nih kejadian, bawa motor sendiri, jadi rumah dia itu dari kita rutenya ya, Pangeran Jakarta sampai Duta Mas. Nah, rutenya itu tuh, mau pulang. Nggak tahu di daerah mana, saya dapat info besokannya ya, mati, meninggal dunia. Karena apa? Karena ketabrak, entah karena ketabrak atau karena kecelakaan. Pokoknya intinya karena kecelakaan aja, meninggal dalam keadaan mabuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya juga kaget itu kan. Akhirnya saya tanya, saya mau ke sono, udah dikremasi. Betul, ada paling. Iya. Saya udah pengen datang ke sono kan. Umurnya 39. 39 tahun. Teman B ini meninggal dalam keadaan mabuk. Di dalam hati saya kayak alhamdulillah ya Allah. Satu persatu nih Allah ngasih saya lihat ya, kayak teman saya yang dulu nih yang telah ngejauhin saya satu persatu meninggal. Itu saya tahu sendiri karena kenapa? Setiap hari nongkrong minum sama dia, tiap hari. Ya udah, Fit di mana? Pulang kerja jam 7 nongkrong minum sampai jam 1 pagi. Orang Chinese tuh ngomongnya bisnis ini minum makanya saya juga ya udah minum kok. Saya minum, pokoknya dia bisnis ada masing-masing. Cuman udah itu pulang minum aja. Minum. Enggak, kalau gua gini, teman gua tuh minum. Kami kayak ada kopi tiam gitu, di situ malam minum. Alkohol atau minum kopi? Bir doang. Mabok kok. Jadi di situ ya kita ngomongnya bisnis gitu. Ini ada yang bisa dikerjain, udah kerjain bareng. Ada yang bisa digarap nggak gitu ya? Harusnya sih begitu. Kalau misalnya ada mobil second nih, ada yang gitu. Cari kangtau lah, harusnya gitu, cari kangtau. Oh ya, ini Cina aneh nih teman-teman. Cuman dulu kan saya masih kerja di ini. Dulu saya kerja di handphone. Dulu kan kerja saya di handphone, di gadget, di Mangga 2 dulu. Nah, terus habis dulu kan. Nah, sama mamanya kan dulu sama mama aku juga di Mangga 2 gitu. Ada di Tanah Abang juga pernah. Cuman nggak tahu kenapa ya, kayak kalau sama teman-teman yang ibaratnya mungkin ada sebagian ngomongin bisnis juga, cuman nggak terlalu banyak lah. Persenannya lah, paling 75-25. 75 mabok, 25% ada ngomongin bisnis seperti saat itu kan. Cuman jarang banget gitu. Cuman mabok mungkin karena saya kan masuk Islam kan pada tahun 2023, 1 Desember tahun 2023. Kemudian saya dari saya masuk Islam itu masih sempet tuh main tuh, kan dia masih belum tahu ketika masuk channel Kodondi kan booming. Akhirnya tuh dia udah menjauh semua. Alhamdulillah menjauh. Dijauh alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang ya. Dijauhkan orang-orang, saya nggak ada teman. Saya cuma punya istri saya, waktu itu masih ada keluarga ya. Akhirnya datanglah. Mungkin saya kan kenalnya Kodondi doang. Kodondi masuk lagi satu lagi Ko Julius. Akhirnya banyak teman-teman circle muslim kita yang benar-benar membuka mata saya Kohas dan lain-lain ya. Banyak banget loh. Jadi saya mendapatkan pelajaran juga gitu loh. Jadi saya nggak tahu tuh tinggal nanya ke mereka. Ini gimana sih? Alhamdulillah. Jadi teman saya tuh baik-baik semua. Ko Julius baik nih, baik. Ada teman saya nggak baik. Baik, jadi teman saya banyak yang baik. Nggak, alhamdulillah teman saya saat ini sampai detik ini ya, teman saya tuh baik-baik semua, yang ngajak, yang support, yang benar-benar kayak kemarin kan saya ke Masjid Lause ya, ketemu Kohar juga ya. Alhamdulillah ya. Gue kan salah gue pas sholat asar jam 3 kan? Asar jam 3 kan, asar. Nah, qobliyah sama badiah. Nah, harusnya nggak boleh katanya badiahnya sholat itu karena Kohans bilang waktu itu dia bilang itu jam-jam di mana iblis-iblis tuh pada saat nunduk sama dia, jam-jam iblis-iblis tuh pada menunjukkan tanduknya untuk menyembah iblis. Semua iblis-iblis. Alhamdulillah gue baru tahu kok. Biasanya gue ngelakuin, gue nggak tahu. Ya kan alhamdulillah ya, mungkin kan setiap gue sholat masuk ke masjid, gue ada qobliyah sama badiah gitu loh kan.
sunnahnya. Dan gue melakukan itu. Nah, cuman dia bilang ada saat-saat di mana nggak boleh badiahnya, qobliyah sih boleh. Badiahnya ini sholat nah di saat subuh dan asar. Gitu. Jadi gue dapat alhamdulillah gue dapat mungkin Allah menjaga saya, kan gue sering sholat atau bagaimana. Jadi Allah jaga saya, kata si Kohan, Allah menjaga saya melalui perantara Kohan. Gitu. Jadi saya dikasih tahu, oh iya ya, dapat ilmu lagi. Di rumah di bawah kan ada masjid. Ada masjid. Di bawah ini pasti bawah ada masjid. Nah, gue nggak ada yang ngasih tahu kok, nggak ada yang ngasih tahu juga. Dan alhamdulillah kemarin sholat Jumat di Masjid Lautse dikasih tahu melalui perantara Kohans. Kohans luar biasa. Kohans sih ya. Kohans udah 2 kali mampir ke Lautse, ketemu Kohans, ada ketemu itu ketuanya bisa ngobrol juga tuh. Siapa namanya? Bukan, si Andi Karim. Pak Andi Karim juga. Andi Karim ada di situ. Jarang dia ada. Ada kemarin. Gue cerita banyak sama dia. Cerita dia ngobrol-ngobrol ketika dia di umroh. Ketika dia udah beberapa kali naik haji. Semua tuh gimana ya? Dia serahkan sama Allah lah. Pokoknya intinya dia cerita benar-benar. Gue dapat banyak banget ilmu kemarin sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, ntar boleh tuh ketemu sekali sama Pak Andi Karim. Iya, biasa. Ada main ke sana, gua main ke sana tuh nggak pernah ketemu. Ada kemarin. Pak Andi Karim ada, makanya bisa bikin podcast. Saya akuin ya, Pak Andi Karim ini orang yang sabar, luar biasa sih. Dia nggak terlalu mencolok bagaimana ya, tapi dia orangnya sabar sih. Saya lihat orangnya sabar dan lebih berserah diri aja dia. Wih. Saya lihatnya gitu kemarin. Tawaduk. Tawaduk tuh. Nggak tahu ya, orang-orang di Lautse itu memang lebih santai. Orang Lautse santai dia, tenang dia. Orang-orang Lautse rata-rata gitu ya, siapa yang kita kenal pun rata-rata lebih nggak ngerasa gerusuk gitu. Iya, tenang dia, orangnya kalem di situ. Ini dulu. Sekarang masih nggak? Masih ya. Masih dikit lah, udah berkurang dikit. Tapi ngerasa gerusuk untuk hal yang baik nggak apa-apa. Iya. Nah kan? Maghrib. Belum lagi ini dulu. Ini mau ngomong apa lagi nih? Ngomong apa lagi kok? Jadi lupa gue gara-gara lu ngomong nih.